Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai dan juga pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada yang kami hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali melalui media Al-Iman Televisi dan Radio Suara Al-Iman. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita menginjak di bulan Dzulhijjah. Kita akan mendekati Yaumul Idul Adha, ya. Dan syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita nikmat terbesar dalam diri kita, yaitu nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat iman. Nikmat yang dimiliki oleh seorang muslim, yang sungguh menakjubkan keadaan seorang muslim dengan keimanannya ini. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang yang beriman. Semua urusannya baik. Semua urusannya baik. Kita di saat ini Allah SWT menguji kita, memberikan kepada kita sakit, memberikan kepada kita kekhawatiran, memberikan kepada kita, ya, kita hidup di saat ini dalam masa pandemi. Namun ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan keadaan seorang muslim. Bagaimana tidak menakjubkan? Semuanya baik, gitu ya. Idza asabatu sarra syakar. Jika dia sehat, dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu baik baginya. Wa idza asabatu dharra sabar. Dan apabila dia tertimpa hal yang menimpa dia berupa hal-hal sakit, ya, kematian keluarga, kekurangan harta, sabar. Dia sabar. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang beriman. Maka kita dengan nikmat Allah ini, nikmat iman ini, kita menjadi orang yang beriman, yang kita bersabar atas apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bersabar atas musibah yang menimpa kita, dan semuanya baik bagi kita. Pemirsa Al-Iman TV, Rasulullah SAW adalah gambaran bagaimana beliau adalah manusia yang bersyukur dan bersabar. Beliau bukan hanya ditimpa dengan hal-hal kenikmatan, idza asabatu sarra syakar, ya. Bukan hanya ditimpa dengan as-sarra saja, kesenangan saja, senang terus, begitu ya Rasulullah SAW. Kita lihat, kita membaca Al-Quran, bagaimana sejarah Rasulullah SAW, membaca hadis-hadis Nabi. Beliau dilahirkan dalam keadaan ayah beliau telah meninggal dunia, dan beliau belum pernah melihat wajah ayah beliau. Beliau
ditinggal oleh ibu beliau. Dari sisi ditinggal orang tua, yang di anak yatim piatu, beliau alami. Dari sisi dakwah beliau, ya, beliau diganggu, diancam, dilempari batu, mau dibunuh. Beliau juga mengalami juga. Dari sisi manusia, beliau mengalami sakit, ya. Beliau juga mengalami. Beliau pernah diracun oleh orang-orang atau wanita Yahudi, sehingga dampak racun itu berapa tahun kemudian menyebabkan kematian beliau. Beliau mati sebagai seorang syuhada. Dan inna sabatuhu sarra syakar. Jadi seorang muslim, seorang yang beriman, jika dia mendapatkan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa syukur, berupa kenikmatan, dia bersyukur. Dia mendapatkan ujian sakit, ujian kekurangan harta, ya, di saat pandemi ini, ya, sulit untuk jual barang gitu, ya, dapatkan gitu. Sabar. Karena Allah Ta'ala memberi kabar gembira di balik musibah, ujian yang Allah berikan. Wa basyiris sabirin. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena di balik ini semuanya, pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar sungguh luar biasa. Allah memberikan kabar gembira, wa basyiris sabirin, kepada orang-orang yang tertimpa musibah, memberikan kabar gembira, wa basyiris sabirin. Dan doa-doa jangan kita lepas, jangan kita hilangkan saat kita hidup dalam kehidupan di dunia ini tentunya. Terutama masa-masa pandemi, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan, ketenangan batin, ya. Diberikan oleh Allah ketenangan jiwa. Memohon kepada Allah hati kita istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Kita meyakini bahwasanya semua yang musibah yang menimpa di bumi dan diri kita, illa fi kitab, melainkan sudah tertulis. Semua sudah tertulis dan Allah mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan bumi. Dan semuanya sudah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak apa yang Dia kehendaki. Yaf'alu ma yasha. Pemirsa Al-Iman TV, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Maka marilah kita terus mohon kepada Allah keteguhan, keistiqomahan hingga kita meninggal dunia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap mengerjakan salat, tetap melaksanakan syiar-syiar Allah, berkurban, ya. Sambil kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan dalam menjalankan perintah-perintah Allah di saat keadaan-keadaan bagaimanapun. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa yang telah kita baca tadi, kita yang baca tadi, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Di mana ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 127,
Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ingat ketika Ibrahim meninggikan pondasi-pondasi kaedah-kaedah daripada Baitullah bersama Ismail, dan keduanya berdoa, "Ya Allah, terimalah dari kami amal-amal kami. Innaka antas samiul alim." Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam kitab Al-Mukhtasar fi tafsir, ya, Wadkur ayuhan nabi hina kana yarfa'u Ibrahim wa Ismail ususul Ka'bah. Ceritakan wahai Nabi, ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan dasar-dasar pondasi-pondasi Ka'bah. Wa huma yaqulan, keduanya berdoa fi khudu'in wa tadhallul, dalam keadaan doa mereka merendahkan diri mereka, menghinakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta. Bagaimana sih seorang yang meminta itu? Kan mesti tolong saya beri, gitu ya. Bisakah diberi? Meminta kepada Tuhan dengan doa Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal-amal kami. Rabbana taqabbal minna a'malana. Terimalah amal-amal kami ya Allah, kata Nabi Ibrahim dan Ismail. Wa minha bina'u hadzal bait. Di antara amal mereka adalah membangun Ka'bah. Innaka antas sami' li du'aina, engkau Maha mendengar doa-doa kami. Al-ali biniyatina, engkau mengetahui niat-niat kami. Wa amalina, dan amal-amal kami. Permisal TV. Kita tidak mengetahui amal-amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pengajaran kepada kita syarat-syarat dari amal-amal agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ikhlas. Mengikhlaskan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak mau, tidak berkeinginan untuk dipersekutukan oleh dengan selainnya, ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak ridho dipersekutukan. Maka amal yang diterima adalah amal yang ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Surat Al-Bayyinah. Tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Jadi kata-kata Islam, ya, agama Islam, kata-kata agama, ya, Allah, itu sangat penting sekali dalam kehidupan amal soleh kita. Karena kita ingin diterima oleh Allah amal kita, perjuangan kita ingin diterima oleh Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya, dalam surat Al-An'am. Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengatakan, "Qul inna salati," katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, kurban, hewan kurban, hidupku, wa mahyaya wa mamati lillah, untuk Allah SWT, ikhlas untuk Allah SWT. Bahkan Allah mencela orang-orang yang beribadah dalam keadaan tidak dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang salat yang beribadah. Kenapa mereka celaka? Fawailul musallin
alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari Tuhan mereka, dari salat mereka, ibadah mereka kepada Allah. Walladzina hum yura'un, yang mereka berbuat riya. Bukan untuk Allah. Ingin disanjung, ingin dipuji, ingin terkenal gitu ya. Apalagi zaman sekarang ya, gampang sekali terkenal ya. Jadi pengen viral gitu ya, pengen terkenal di mana-mana. Bikin video, bisa langsung pakai handphone, YouTube, pakai Facebook, Instagram ya, Twitter ya, dan semuanya banyak sekali. Gampang sekali menjadi terkenal. Maka seorang yang beriman kepada Allah SWT, doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Memohon dengan khudu, dengan menghinakan diri. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ya Allah, yang aku persembahkan untuk Engkau ya Allah. Mengikhlaskan amal untuk Engkau ya Allah. Jadi amalan yang paling berat itu ikhlas ya. Kita mampu sholat, kita mampu puasa, mampu ya, menyembelih kurban mampu. Namun satu amalan yang ranking pertama yang harus kita berusaha untuk meraihnya, mampu melakukannya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Salatku, inna salati wa nusuki, sembelihanku, hidupku dan matiku ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari sanjungan, bukan untuk mencari kepentingan duniawi, namun semuanya adalah lillahi ta'ala. Seperti ayat yang saya bacakan pada pertemuan yang lalu, bagaimana ahli surga menceritakan bagaimana keadaan mereka di dunia. Tatkala mereka masuk surga, mereka mengingat, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya aku beramal soleh, bersedekah, memberi makanan ini liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami tidak mengharapkan balasan dan syukur, kata-kata terima kasih. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, kami hanya takut nanti di suatu hari itu wajah bermuka masam, ketakutan kepada Allah SWT. Maka dia, penghuni surga ini, bersedekah, banyak memberi. Karena apa? Liwajhillah, ikhlas untuk Allah SWT. Keikhlasan ya dalam beramal soleh, sehingga Allah menerima amal-amal kita dalam ibadah. Sebaliknya, ibadah tanpa didasari dengan ikhlas, maka dicela oleh Allah. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang salat yang lalai dari salatnya, tidak memperhatikan tuntunannya. Walladzina hum yura'un, dan berbuat riya. Ada 3 kelompok ya, manusia yang sudah berjuang dengan hebat, bersedekah, berjihad fisabilillah ya, ahli Quran, namun masuk neraka. Sudah beribadah, bersedekah, sudah beribadah, berjihad fisabilillah, berdakwah, berjuang, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala hingga bertempur, dan beribadah, membaca Quran, pelajari Quran. Namun tatkala di akhirat Allah SWT mengetahui hati-hati mereka, ditanya oleh Allah, apa yang dilakukan dalam amal-amal mereka, dalam bersedekah, dalam jihad, dalam membaca Quran? Mereka mengatakan, telah berjuang, telah membaca Quran, telah berderma. Namun Allah Al-Alim, Engkau maha mendengar
innaka antas samiul alim. Sami' mendengar, al-alim mengetahui niat-niat. Allah mengetahui niat. Kadzabta, kalian berdusta. Kalian melakukan itu adalah karena ingin riya, dipuji, sanjung orang sebagai dermawan, ingin sanjung orang sebagai ahli jihad, ya, ahli dakwah, ahli jihad, ingin sanjung orang sebagai ahli Quran yang hebat bacaan Qurannya. Karena niat, karena keikhlasannya, Allah tidak menerima. Maka di akhir doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dalam akhir ayat ya, setelah dari surah Al-Baqarah ayat 127 ini, tatkala Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah taqabbal minna dari kami ya Allah, amal-amal kami ya Allah, doa-doa kami ya Allah. Innaka anta, sesungguhnya engkau ya Allah, as-sami', engkau Dat yang maha mendengar, Al-Ali yang maha mengetahui. Ya, dalam tafsirnya sebutkan, innaka antas sami' li du'aina, engkau maha mendengar doa-doa kami, Al-Ali maha mengetahui biniyatina, niat-niat kami, wa amalina, dan amal kami. Dan dalam doa ini ada pengajaran, yaitu mempergunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Kita diperintahkan Allah untuk ikhlas, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di antara doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ya tentunya, hanya untuk Allah dan sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara syariat Allah Subhanahu Wa Taala ya dan syariat Islam, di antara tuntunan dalam berdoa adalah mempergunakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dalam berdoa. Ya, seperti Nabi Ibrahim, innaka antas samiul alim. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'u al-husna. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Nama-nama ya, nama Allah bukan satu saja ya. Al-asma jamak dari ismu, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan sempurnanya ajaran Islam ya. Nama Allah, Allah Rabb ya, Al-Alim, Al-Jabbar, nama-nama Allah yang Allah ajarkan kepada kita semuanya. Walillahil asmaul husna, Allah mempunyai nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah hajatmu, keinginanmu, biha, dengan mempergunakan al-asma al-husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim berdoa, innaka antas sami'u al-alim, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini adalah di antara syariat ya. Dari syariat di antara ibadah di antara ibadah yang diperintahkan Allah kepada kita ya, kita adalah bertawasul ya, bertawasul. Namun tawasulnya supaya diterima oleh Allah harus sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tawasul itu ibadah ya, tawasul itu ibadah. Maka di antara bentuk tawasul adalah kita mempergunakan nama-nama dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya, kita gunakan untuk berdoa ya. Misalnya apa yang kita butuhkan ya, kita sesuaikan dengan nama Allah. Kita ingin diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyebut nama Allah
Ghafurur Allah. Si Allah itu adalah Ghafurur Rahim. Ya Ghafurur Rahim. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita langsung berdoa. Ighfir dzunubana. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa kaum muslimin dan muslimah, dosa guru-guru kami, dosa. Kita mohon ya Ghafurur Rahim. Kita menginginkan diberi oleh Allah uang ya untuk membeli beras, untuk memberi kebutuhan hidup di masa pandemi ini. Kita nyebut tawasul dengan nama Allah. Ya Razzaq, ya. Allah itu adalah Ar-Razzaq, ya. Manusia ada yang namanya Abdur Razzaq, hamba Allah Ar-Razzaq maksudnya, hamba Ar-Razzaq, hambanya Allah yang pemberi rezeki, Abdur Razzaq. Abdul Ghafur, hamba Allah yang Maha Pengampun. Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Pemurah. Kita sebut nama-nama Allah sehingga kita terbiasa mengenal nama-nama Allah yang lain. Kita hanya mengenal Allah dalam surat Al-Fatihah, ya, kita dengar Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Kita menyebut, ya. Kemudian fad'uhu biha. Jadi bertawasul dalam beribadah, ya, dengan tawasul menyebut nama Allah di dalam doa-doa sebagaimana Nabi Ibrahim, innaka antas samiul alim. Ikhwan fillah, Rasulullah SAW sudah menyentuhkan, ya, dalam doa-doa Rasulullah SAW yang panjang, ya. Rasulullah berdoa, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'thara bi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'ana. Doa-doa disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Rasulullah SAW berdoa mohon kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku hambamu, ubun-ubunku dalam kekuasaanmu, engkau takdirmu terjadi padaku. Aku mohon, as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Rasulullah berdoa, ya Allah, aku mohon dengan menyebut nama yang engkau menamakan dirimu, atau nama yang engkau turunkan, yang engkau ajarkan dalam kitabmu. Jadi menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa. Ini diantara doa atau hal yang mengakibatkan doa kita diterima oleh Allah. Kita, ya, karena kita ingin doa kita diterima oleh Allah. Kita ingin amalan kita diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa membangun Ka'bah. Ka'bah letaknya sekarang di kerajaan Saudi Arabia, di kota Mekah, ya. Dari Jeddah sekitar 2 jam perjalanan, kita naik mobil, ya, sekitar 2 jam. Nabi Ibrahim mempunyai istri 2, yang satu di Syam, ya, di Syam, daerah Palestina, Suriah, Jordania. Yang satunya diletakkan di lembah yang tidak ada tanamannya, negeri Mekah. Ibunya Ismail, Hajar. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Surah Al-Baqarah. Wa ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَأَعْهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل أَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa setelah meninggikan fondasi Ka'bah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian Allah berfirman,
Dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah, Ka'bah, al-Bait, mathabatan linnasi wa amna, sebagai tempat yang sering dikunjungi manusia dan aman ya, di Ka'bah itu ya, Makkah. Wadzakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikanlah maqam Ibrahim sebagai musalla, tempat salat. Wa aidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami perintah kepada Ibrahim dan Ismail, antahira baitiya lit-taifin, agar mensucikan rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, wal akimi, orang-orang yang i'tikaf, war ruka'i was sujud, bagi orang-orang yang salat. Kita melihat tafsir ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 125. Kita membuka Al-Muyassar. Wadhkur ayyuhan nabi hina ja'alna al-ka'bata marji'an lin-nasi ya'tunahu thumma yarji'una ila ahlihim. Ceritakanlah wahai Nabi, ketika kami menjadikan Ka'bah itu marji'an lin-nasi, sebagai tempat yang dikunjungi oleh manusia, datangi manusia, thumma yarji'una ila ahlihim, lalu mereka setelah berkunjung ke Ka'bah, mereka pulang ke keluarganya, thumma ya'uduna ilaihi wa majma'an lahum fil haji wal umrah. Lalu setelah pulang ke rumahnya, mereka kembali ke Ka'bah lagi, datangi Ka'bah lagi. Mereka berkumpul saat haji dan umrah, wa tawaf wa shalah. Mereka tawaf, mereka salat sekitarnya, wa amnan, dan mereka mendapatkan keamanan. La yughiru alaihim aduun fihi, musuh tidak membuat mereka ketakutan, tidak membuat mereka tidak diserang oleh musuh ya. Sebagai tempat yang aman Ka'bah ini. Di sini Allah berfirman, wa idza ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Ingatlah ketika kami menjadikan Ka'bah sebagai mathabah. Masa apa itu mathabah? Mathabatan lin-nas, yaitu tempat yang dirindu gitu ya. Jadi jika kita pernah ke Ka'bah, kita pertama kali melihat Ka'bah, menatap wajah masuk ke Masjidil Haram, kemudian menatap, kita merasa takjub, kagum. Kemudian kita mengarah ke sebelah kanan untuk memulai tawaf. Kita mulai dari Hajar Aswad ya, tawaf 7 kali. Bismillah, Allahu Akbar. Jika kita melaksanakan umrah, kita melaksanakan sa'i, kemudian kita pulang ke negeri kita, kita akan teringat terus, kita akan rindu terus. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, wa ij'alna mathabatan lin-nasi wa Allah jadikan al-bait, Ka'bah itu sebagai mathabah. Al-mathabah ya, jika kita membuka tafsir Ibnu Katsir, kita akan dapat di pendapat para ulama adalah sebagai tempat yang dirindu. Jalna al-baita mathabatan lin-nas qala yatubuna ilaihi minal buldan kulliha wa ya'tunahu. Datang dari segala penjuru negeri ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf. Lalu mereka pulang, datang lagi, gak rugi gitu ya. Orang, hati mereka itu, hati manusia kaum muslimin itu sangat cinta dengan Ka'bah. Karena Allah telah menjadikan mathabatan lin-nasi wa amna. Ada pendapat yang lain, dalam tafsir yang lain, la yansarif anhu munsarif wa huwa yara annahu qad qada minhu wa tara. Yaitu seorang yang telah melihat, menunaikan hajatnya ya, dia telah tawaf, dia mengunjungi keluarganya di Ka'bah di Mekah, kemudian dia tawaf Ka'bah, dia pulang, dia ingin kembali lagi ke situ. Ini demikian ya Ka'bah ini. Dan ini kita lakukan. Tatkala kita masuk Masjidil Haram, kita sholat duhur gitu ya, rindu untuk tawaf. Kita masuk ya, kalau kita kan
masuk masjid sholat sunnah gitu ya, kita tawaf. Ya, tawaf dulu 7 kali ya. Dilakukan terus-terusan, tidak jemu-jemu. Karena Allah berfirman, wa ij'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Allah menjadikan Ka'bah sebagai tempat yang dirindu, ingin diulang lagi, manusia ingin ke situ terus gitu ya, Ka'bah ini. Dalam tafsir Sa'di, huma dzakara ta'ala namudajan baqiyan dalan ala imama Ibrahim wa hadzal baitul haram alladhi ja'ala qasduhu ruknan min arkanil Islam hatan lidzunubi wal atham. Allah SWT menjadikan Ibrahim sebagai imam, pemimpin. Sebenarnya dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 124, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ingat ketika Ibrahim diuji oleh Allah, Rabb Ibrahim menguji Ibrahim dengan kalimat, lalu Ibrahim menyempurnakan kalimat-kalimat itu. Lalu Allah berfirman, aku akan menjadikanmu sebagai imam. Qala min dzurriyyati, ya Allah, keturunanku juga jadikan imam. Qala la yanalu ahli dzalimin, janjiku ini kata Allah tidak mengenai orang-orang yang zalim. Maka untuk menunjukkan bahwasanya Ibrahim adalah imam, pemimpin umat manusia, dan sampai sekarang diakui orang Kristen ya, orang Nasoro ya, kita tanya Ibrahim bagaimana? Nabi, mereka mengatakan Ibrahim nabi mereka gitu, imam. Orang Yahudi demikian juga. Ibrahim bagaimana Nabi Ibrahim? Imam mereka. Maka Ibrahim bukan Yahudi. Maka anak Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim bukan Yahudi wala Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Seorang hanif, lurus muslim, Islam. Apa dalilnya? Ka'bah. Kalian mengakui Ibrahim sebagai nabi kalian. Kalian mengakui Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah. Di mana letak Ka'bah? Di Mekah. Mengapa kalian tidak mengarahkan berkiblat ke arah Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim? Yang Allah perintahkan kaum muslimin untuk mengarahkan ibadah mereka kepada Ka'bah. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Arahkan wajah kalian yang beribadah kepada dalam salat kalian kepada Ka'bah. Ini Ka'bah adalah lambang atau namudat, contoh bagaimana contoh yang kekal yang ada hingga saat ini, yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah imam. Di mana Allah SWT berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahum qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku akan menjadikanmu wahai Ibrahim untuk manusia sebagai pemimpin. Maka Nabi Ibrahim tidak bisa diperselisihkan. Semuanya mengakui Nabi Ibrahim ya. Rebutan, oh Ibrahim itu agamanya Nasoro, oh Ibrahim itu agamanya Yahudi. Maka kita katakan, wa ij'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-taifin wal 'akifin wa ruk'is sujud. Nabi Ibrahim yang membangun, yang meninggikan pondasi Ka'bah. Maj'alnal baita mathabah, di mana Allah menjadikan Ka'bah sebagai tempat yang dirindu oleh manusia. Walaupun berat ya, negeri yang jauh dari negeri kita, kemudian panasnya luar biasa, namun manusia
terus merindukan Ka'bah. Dan kita melihat bagaimana dampak-dampak atau bekas-bekas Ibrahim di situ ada gitu ya. Maqam Ibrahim ya. Sampai Allah firman, "Wattakhidu", dan jadikanlah "Wattakhidu min maqami Ibrahim musalla". Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Maqam Ibrahim, tempat pijakan. Para ahli tafsir, para ulama menafsirkan maqam Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim tatkala bangun Ka'bah. Ada juga yang berpendapat lain, maqam Ibrahim adalah tempat-tempat syiar Nabi Ibrahim melaksanakan syiar, minta diberi ajar petunjuk oleh Allah untuk diajari cara-cara haji gitu ya. Cara haji itu bagaimana? Ya. Maka kan dalam ayat selanjutnya tatkala Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana." Ya Allah, jadikanlah kami dua orang, yaitu ya Ibrahim dan Ismail, seorang kami muslim ya Allah. Jadikanlah kami muslim kepada Engkau. Demikian juga keturunan kami, jadikanlah seorang muslim. Jadikanlah mereka orang-orang muslim, ummatan wahidah, yang mengesahkan Engkau. Ummatan muslimatan lak, ya, umat muslim. Wa arina manasikan, ajarkanlah manasik kami. Maqam Ibrahim ya. Ada tempat Allah SWT mengajarkan tata cara ibadah haji kepada Ibrahim. Maka tatkala kita tawaf ya di Ka'bah, terkadang Maqam Ibrahim atau yang mendekati Maqam Ibrahim penuh gitu ya. Kalau kita sholat dekat dengan Maqam Ibrahim, sedangkan itu tempat manusia untuk berputar mengelilingi Ka'bah, kita ditendang sama orang-orang di situ. Maka kita jauh ya, agak ke belakang, bukan di putarannya itu. Agak ke belakang. Tatkala kita ke belakang penuh gitu ya. Maka kita boleh sholat di mana saja. Karena Nabi Ibrahim pernah menginjakkan kakinya di sana. Pernah menginjakkan kakinya di Mina, pernah menginjakkan kakinya di Arafah. Maqam Ibrahim, tempat berpinjak Nabi Ibrahim. Dan tunjuklah tata cara manasik kami. Maka tata cara manasik itu sesuai dengan petunjuk Nabi Ibrahim gitu ya. Nabi Ibrahim itu nabi yang lama gitu. Jadi kalau nggak pernah Nabi Ibrahim dalam tawafnya misalnya atau dalam sa'inya gitu membaca undang-undang misalnya, membaca apa-apa yang kita lihat di manusia melakukannya zaman sekarang, yang mereka sa'i membaca hal-hal yang Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkannya. Maka surat Al-Baqarah ayat 128, wa arina manasikana, ini dipahami dulu. Ya Allah, tunjuklah tata cara kami melaksanakan umroh, tata cara kami melaksanakan haji. Belajar dulu apa saja yang boleh dibaca, apa saja yang dilarang, apa saja yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan Nabi Ibrahim ya. Jadi penting sekali dalam mendekati, kita tentunya mendekati bulan haji ya. Saat ini di pandemi banyak kaum muslimin tidak bisa, yang di luar negeri Saudi tidak bisa mendatangi Saudi Arabia untuk melaksanakan umrah dan haji. Bersabar ya. In asabat mubarra sabar. Wa ja'alnal baita mathabatan lin-nasi ay marji'an yatubuna ilaihi. Allah menjadikan Ka'bah sebagai mathabah, tempat yang dirindu, yang didatangi. Pulang manusia, balik lagi manusia, pengen balik lagi gitu ya. Li husuli manafi'ihim ad-diniyah wa dunyawiyah, karena manusia ingin mendapatkan manfaat dunia, agama maupun duniawi ya. Mendapatkan pahala sholat di situ, pahalanya besar ya. Berdagang di situ laris gitu ya. Manfaat dunia dan agama. Yataraddaduna ilaihi, mereka berulang-ulang datangi Ka'bah, sudah pulang ke negeri Indonesia, besok lagi datang lagi. Saya pernah bertemu dengan
seorang yang cinta sekali untuk mendatangi Ka'bah. Saya tanya udah Bapak ini, Pak berapa kali Pak datang ke sini? Saya setahun 3 kali gitu ya. Yaitu sangat cinta sekali dengan Ka'bah ya. Wa ij'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Kemudian wa amna wa ja'alu amna ya'man bihi kullu ahad hatta al-wahsh. Jadi di Mekah itu aman sekali, segala sesuatu itu aman. Wa hatta al-jamadat kal asyjar, sampai-sampai pohonnya aja itu aman gitu ya. Enggak boleh sembarangan dipatahin pohonnya. Binatang buas ya aman juga ya. Ada juga binatang buas. Binatang-binatang aman ya. Burung-burung ya. Tidak dicari, yaitu tidak diganggu. Ini adalah dari firman Allah SWT ini, wa ij'alnal baita mathabatan linnas, kami jadikan Ka'bah itu sebagai tempat yang dirindukan linnas oleh manusia, wa amna, dan aman. Sampai-sampai pepohonan pun aman di situ. Sampai-sampai binatang pun aman di situ. Ya. Aman itu. Seorang wanita ya di bulan Ramadan gitu ya, tinggal di hotel, ingin kemudian malam-malam jam 12, jam 1, ingin mendatangi itu Masjidil Haram malam-malam, aman. Tidak dapat gangguan. Ij'alna baitan mathabatan linnasi wa amna. ولهذا كانوا في الجاهلية على شركهم يحترمونه أشد الاحترام يجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه. Pernah sampai di zaman jahiliyah itu ada seseorang mendapati seseorang lain yang membunuh ayahnya, tapi karena mereka mengagungkan kota Mekah gitu ya, mengagungkan Baitul Haram ya, Ka'bah ya, dia nggak mau berani ganggu. Wa ij'alnal baita mathabatan linnasi wa amna, aman. Walaupun di masa jahiliyah pernah dapati seseorang mendapati pembunuh ayahnya, namun dia tidak berani mengganggu. Karena apa? Karena mengagungkan Ka'bah ini. Kemudian falamma ja'al Islam zadahu hurmah wa ta'dhima wa tashrifan wa takriman. Tatkala Islam datang, maka ditambah lagi kemuliaan-kemuliaan pada Al-Masjidil Haram ini, ya. Jadi kemuliaannya ditambah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadilah maqam Ibrahim sebagai tempat musalla yuhtamal an yakuna al-murad bidzalika al-maqam al-ma'ruf alladhi qad ju'ila al-an muqabil bab al-Ka'bah. Di antara ahli tafsir yang menafsirkan maqam Ibrahim ada yang di depan pintu Ka'bah itu ya, maqam Ibrahim ya, tempat kita tawaf. Wa al-murad bihada ra'ada tawaf, dan yang berpendapat demikian sehingga tatkala sudah tawaf 7 rakaat 7 putaran, dia salat mendekati maqam Ibrahim ini ya, di belakang maqam Ibrahim. Ini jumhur ahli tafsir menafsirkan demikian. Maqam Ibrahim adalah tempat pijaknya, yaitu Nabi Ibrahim. Wa yuhtamal an yakuna al-maqam mufridan mudhafan fa yawmu mufradan mudhafan. Jadi kalau dalam Quran disebutkan maqam Ibrahim, wa ij'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqam Ibrahim, ya, maqam sebagai bentuk tunggal ya, kemudian juga dia bentuknya mudhaf ya, mudhaf atau mudhaf, ada mudhaf ilaihnya gitu ya. Maka fa ya ummu jami' maqamat Ibrahim fil hajj, maka jadikanlah, karena bukan ma'rifah ya, sebagai mufrad ya, yaitu bentuk tunggal ya, mudhaf ya, maka segala bentuk tempat di mana Nabi Ibrahim pernah berdiri di situ, maka jadikanlah tempat ibadah, tempat salat. Maqam Ibrahim fil hajj, waktu dia haji ya, wahyal masyair ya,
ya, waktu tawaf, waktu sa'i, ya, waktu wukuf di Arafah, Muzdalifah, melempar jumrah, menyembelih, ini semuanya adalah maqam Ibrahim. Ini di antara pendapat para ulama ahli tafsir tentang maqam Ibrahim. Namun yang banyakkan pendapat maqam Ibrahim adalah tempat batu, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim tatkala meninggikan Ka'bah. Ikhwan fillah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa Nabi Ibrahim, seorang muslim, seorang hanif yang tidak mempersekutukan Allah, yang memohon kepada Allah agar diterima amal-amalnya. Walaupun sudah berjasa, walaupun sudah mempunyai amalan yang hebat, namun masih berdoa Rabbana taqabbal minna. Kita pun demikian juga, apa yang kita persembahkan kepada Allah SWT, apa yang telah kita persembahkan untuk menegakkan agama Allah, untuk berjihad fisabilillah, tetap kita berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal-amal kami ini ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada pekan depan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.